Ya, baik. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya ucapkan kepada teman-teman. Semoga masih selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat menjalankan perkuliahan walaupun secara daring seperti ini. Semoga tetap enjoy. Gimana, sudah pada makan siang? Ya, penting sekali sebelum perkuliahan dimulai. Semoga teman-teman perut sudah keadaan eh, proporsional ya, tidak full. Kalau full nanti bikin ngantuk. Ya, kalau tubuh kita kan harus imbang ya antara makanan, udara, dan air. Sepertiga makanan, sepertiga udara, sepertiga air, biar seimbang. Ya, ya hari ini kita akan masuk ke praktikum minggu kedua, yaitu terkait dengan studi kasus ya. Kalau sebelumnya kita praktikum tentang instalasi software yang akan digunakan, dalam hal ini adalah instalasi Java Development Kit. Hari ini kita akan belajar terkait studi kasus. Artinya hari ini kita tidak coding ya, tidak hand-on di laptop kita untuk membuat program. Itu pertemuan ini tidak, tapi lebih ke logika-logika, berpikir, algoritma, prosesnya seperti apa. Tapi jangan khawatir, insya Allah nanti akan dikemas sehingga proses belajarnya lebih menarik. Ya, ini job sheet-nya ya. Jobnya sebenarnya sudah di-upload di LMS, di sana sudah ada. Artinya teman-teman sebenarnya juga bisa membacanya seperti itu. Tapi saya akan coba sedikit menjelaskan terkait job sheet tersebut. Ya, tujuan yang akan kita capai pada pertemuan kali ini yaitu terkait dengan nanti teman-teman diharapkan bisa memodelkan permasalahan studi kasus sekuensial, kemudian bisa memodelkan permasalahan dalam bentuk pemilihan, dan juga yang terakhir yaitu studi kasus dalam bentuk perulangan. Nah, sebelumnya kita kan sudah di teori sudah belajar tentang itu ya, apa itu sekuensial, apa itu pemilihan, dan perulangan. Hari ini kita akan bahas lagi lebih dalam terkait 3 poin tersebut. Artinya sebuah algoritma, sebuah program tidak akan lepas dari ketiga poin ini. Ya, walaupun kadang hanya ada satu, tapi biasanya sih lebih dari satu. Kalau program-program yang sudah besar, algoritma-algoritma yang sudah rumit, yang sudah kompleks, biasanya kombinasi dari ketiga jenis kasus ini. Ya, algoritma ini kemarin sudah lah ya. Nah, kemudian sebagai tambahan di sini nanti ketika kita membuat sebuah algoritma, biasanya ini pasti nanti akan ada input ya. Akan ada input. Kalau sebelumnya kita kemarin pernah ditanyakan komputer itu apa, seperti itu. Nah, di dalamnya pasti ada input, kemudian ada keluaran, kemudian nanti prosesnya seperti apa di dalamnya. Nah, kita nanti yang di sini nih yang akan membuat prosesnya ini, biasanya di dalam prosesnya ini kita yang butuh berpikir keras, butuh algoritma, butuh langkah-langkah yang jelas, yang sistematis, yang logis. Nah, ini teori yang kemarin ya. Teori kemarin saya tidak akan bahas di sini tentang apa itu definiteness, kemudian finiteness, kemudian yang terakhir yaitu effectiveness. Ini saya tidak akan bahas di sini karena kemarin sudah ada. Nanti teman-teman bisa membacanya. Nah, di sini ini teori ya, teori flashback aja dari yang sebelumnya. Nanti teman-teman bisa baca di sini.
Nah, kemudian oke. Nah, di sini ini langkah-langkahnya ya, langkah-langkahnya yang bisa digunakan untuk membuat sebuah algoritma. Ini ada langkah-langkahnya, yaitu yang pertama jelas ya. Yang pertama, kalau teman-teman mau menyelesaikan masalah, harus paham dulu masalahnya. Gimana caranya mau menyelesaikan masalah kalau misalnya tidak memahami masalahnya seperti apa, seperti itu. Ya contohnya kemarin yang dicontohkan seorang dokter yang menanyai seorang pasiennya sebelum dikasihkan resep atau obat. Ya dia dokternya harus tahu penyakitnya apa. Ya walaupun biasanya setelah ditanya nanti diperiksa, sesuai enggak apa yang dirasakan, sesuai enggak apa yang disampaikan oleh pasien, kemudian oleh dokter tersebut ditindaklanjuti dengan diperiksa biasanya. Kalau misalkan sudah klop, nanti dokter membuatkan resep sesuai dengan apa yang dirasakan, sesuai dengan hasil diagnosa oleh dokter. Nah, kemudian di sini ada yang kedua, yaitu terkait dengan kondisi awal ya. Ini biasanya digunakan untuk melakukan data input. Seperti itu. Kondisi awalnya apa? Kalau misalkan seorang dokter mendiagnosa, oh berarti gejalanya yang pertama itu misalkan bersin-bersin atau demam, seperti itu. Nah, kondisi terakhir apa? Pertamanya dia ngapain ya? Pertama misalkan dia pertama demam. Seperti itu, demam, kemudian ada batuk-batuk sedikit, seperti itu. Nah, selanjutnya ada kondisi terakhir setelah itu, setelah demam, setelah ini kenapa? Oh, ternyata selang beberapa lama akhirnya muntah-muntah, misalkan. Data output. Nah, kemudian misalkan di sini ada lagi data lain, misalkan ada ya, data lain. Di sini disebutkan data pendukung lain yang dibutuhkan pada proses penyelesaian masalah. Misalkan kalau seorang pasien datang, nah biasanya ditanya, setelah tadi ada bersin-bersin, kemudian ada batuk, kemudian ada demam, kemudian kondisi terakhir ternyata muntah, kemudian dia semakin pusing, seperti itu. Nah, data lain misalkan, nah sebelumnya ini ngapain pasien tersebut ya? Misalkan sebelumnya ini, waduh makannya terlalu banyak, atau belum sarapan kemudian sudah makan buah, atau terakhir dia terlalu banyak aktivitasnya ya tanpa istirahat, atau data lain sebelumnya ternyata pasien tersebut itu terkena hujan, atau misalkan pasien tersebut ternyata minum obat A, B, C ini, seperti itu. Nah, sehingga timbul gejala-gejala ini misalkan ada ya. Ini misalkan ada. Nah, setelah kita pertama melakukan pemahaman masalah, kemudian data inputnya apa, data outputnya apa, kemudian data lain misalkan ada, yang terakhir kita harus membuat sebuah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang sebelumnya telah kita analisa. Yang pertama, nah nanti di sini kemungkinan ada 3 proses tadi ya. 3 proses, baik itu secara sekuensial, pemilihan, perulangan. Nah, misalkan contohnya kalau kita kaitkan dengan yang diagnosa sakit tadi oleh seorang dokter, misalkan dokter sudah mendiagnosa, nah kira-kira apa kalau misalkan dokter di sana yang pas, yang cocok dengan kasus sakit tadi? Kira-kira apa? Ada yang tahu kira-kira menggunakan langkah yang kondisi studi kasus yang seperti apa? Urutankah, atau sekuenkah, atau pemilihan, atau perulangan, atau malah gabungan dari ketiga tersebut, seperti itu. Nah, yang cocok apa? Ya kira-kira yang cocok adalah pemilihan ya. Maksudnya gimana? Ya pemilihan berarti tadi ya, dia punya gejala, dia punya batuk, pilek, pusing, seperti itu. Nah, dokter kan tentunya sudah punya semacam sebab akibat, atau semacam analisis di dalamnya, sudah kuat analisisnya karena sudah berpengalaman ya. Ya ketika dia mempunyai gejala
A, B, C, D. Nah, kemudian berarti diagnosanya penyakitnya A. Setelah itu, ketika penyakit A, maka dia membikinkan sebuah resep. Resepnya obat A, obat B, obat C, seperti itu. Kira-kira itu menggunakan pemilihan ya. Nah, sederhananya seperti itu. Untuk yang untuk yang cara penyelesaian sebuah untuk menyusun sebuah algoritma. Ya, kemudian kita mencoba akan membaca. Oh ya, jadi nanti sebelum mengerjakan atau sebelum masuk ke dalam sebelum praktikum ini, nanti kita ada review dari praktikum sebelumnya ya. Teman-teman bisa login di LMS, semoga bisa lancar ya loginnya masuk. Kemudian di situ ada review minggu sebelumnya, itu menggunakan Quizzes. Ada yang sudah pernah menggunakan Quizzes? Ada yang sudah pernah? Nah, gampang ya, nanti di sana sudah di LMS sudah ada, sudah saya buat. Kemudian nanti silakan masuk, misalkan masuk ke Quizzes-nya, join Quizzes itu, ada linknya. Kemudian nanti saya akan berikan kode kuisnya. Saya akan berikan kode kuisnya, dan teman-teman di sini silakan dimasukkan kode tersebut. Kemudian nanti kita nunggu semua join, dan kita mulai untuk reviewnya. Gitu ya. Ini saya kepingin mengetahui dari pertemuan yang sebelumnya nanti seperti apa. Nah, semoga teman-teman dapat meresap materi yang sebelumnya, praktikum yang pertama. Kalau nanti dapatnya 100 semua ya berarti kemungkinan teman-teman sudah bisa ya semua mengerjakan. Nah, baik, di sini untuk praktikumnya yaitu percobaan pertama menyelesaikan studi kasus tentang sequence atau urutan. Berarti jelas di sana dari A ke B, B ke C, C ke D dan seterusnya. Nah, di sini dicontohkan setiap pagi Gabriel itu melakukan rutinitas secara berurut sesuai gambar di bawah ya. Ini seekor berang-berang namanya Gabriel. Dia punya rutinitas setiap pagi. Ya, semoga di sini tidak ada yang namanya Gabriel. Ya, ini hanya contoh ya. Kalau misalkan ada pun berarti kebetulan. Semoga nggak ada, semoga Gabriel. Nah, di sini berang-berang yang pertama itu dia pokoknya dari dia bangun tidur kemudian sampai melakukan aktivitas. Nah, di sini yang pertama ini apa yang pertama? Nah, yang pertama ini Gabriel ini bangun tidur. Dia pertama bangun tidur. Nah, kemudian selanjutnya dia ngapain? Pokoknya dia prosesnya 1, 2, 3 sampai dengan 8. Ya, di sini bisa dilihat ya ininya aktivitasnya bisa dilihat. Dia bangun tidur sampai dengan dia ini berarti bisa berangkat sekolah atau masuk ke dalam gedung tertentu ya. Kita di sini tidak dijelaskan secara spesifik, tapi intinya adalah dia bangun tidur sampai dengan dia berangkat sekolah, ibaratkan seperti itu. Berarti ada 8 aktivitas atau 8 proses di sana. Nah, akan tetapi terdapat rutinitas yang tidak tepat urutannya. Ini ya. Berarti ada kemungkinan tertentu di dalam tengah-tengah aktivitas yang dilakukan oleh Gabriel. Nah, kita di sini sudah ada jawabannya sebenarnya. Nanti tinggal teman-teman di sini membacanya. Tapi saya akan coba sedikit menjelaskan.
Nah, di sini urutannya yang benar adalah di sini eh, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian ya di sini nih. Di sini ini ada apa? Ada sebuah proses yang mungkin apa ya, di berat ini ada kemungkinan ya. Ada kemungkinan dari 5 itu bisa ke dari 5 itu bisa ke 78 atau 6 terus 8 gitu ya. Berarti ada seperti itu. Nanti ada 5 ke 6 atau 5 terus ke 7 dan 8. Nah, di sini kondisinya seperti ini. Yang pertama, Gabriel ini dia bangun tidur. Kemudian setelah itu dia berolahraga ya, biar tetap kuat, si berang-berang lari gitu ya. Dia berolahraga, kemudian setelah selesai berolahraga, dia mandi. Nah, ini yang aktivitas ketiga seperti ini. Ini si berang-berang atau Gabriel mandi. Nah, kemudian setelah sorry di sini ada yang tidak pas ya. Di sini ada yang tidak pas. Sebentar. Ini ada sebuah urutan ya, ada sebuah urutan yang kita masih belum jelas ini urutannya. Yang pertama ini ada dia bangun tidur pertama, kemudian dua olahraga. Kemudian setelah olahraga dia menyisir rambutnya. Kemudian yang nomor 4 ini mandi. Kemudian nomor 5 itu sarapan. Nomor 6 dia menggunakan daun pisang, anggap aja ini daun pisang untuk melindungi dirinya dari hujan. Setelah itu dia berangkat. Nah, kemudian itu ketika hujan ya. Nah, kemudian ketika panas dia ya dengan enjoy-nya mengendarai sepedanya untuk berangkat ke sekolah seperti itu. Nah, kita akan cari nih yang pas, yang sesuai urutan seperti apa. Nah, ini seperti ini. Yang pertama itu dia bangun tidur, kemudian olahraga. Setelah olahraga dia dilanjut dengan mandi. Nah, ini jangan lupa di sini setelah olahraga mandi ya, jangan kebalik di sini. Jangan kebalik, setelah olahraga dia nyuci rambutnya. Tapi setelah olahraga dia mandi, kemudian baru menyisir rambutnya. Nah, setelah menyisir rambut, baru dia sarapan untuk mengisi tenaganya. Nah, setelah sarapan, dia ngecek. Nah, di sini kemudian dilanjut dengan sarapan wortel di pagi hari. Nah, jika kondisi hujan, misalkan hujan, maka ya Gabriel menggunakan payung. Payungnya nyentrik, terbuat dari daun pisang. Nah, ketika hujan dia pakai payung, kemudian dengan berjalan kaki berangkat ke sekolah. Kemudian ketika dia posisinya adalah terik atau panas atau cerah, dia maka mengendarai sepedanya untuk berangkat ke sekolah. Nah, kurang lebih seperti itu ya urutan-urutan. Nah, ini yang dimaksud sekuensial seperti ini. Urutan-urutannya untuk menyelesaikan kasus si Gabriel berangkat ke sekolah. Gimana, gampang ya? Gampang sekali sebenarnya kasus ini. Ini seharusnya tidak terlalu susah. Sampai sini mungkin ada pertanyaan terkait dengan ini ya. Oke, terus tadi kalau di atas kita lihat di sana ada untuk menyelesaikan sebuah
sebuah permasalahan ya, untuk sebuah permasalahan, pahami masalah, kemudian yang di sini kira-kira masalahnya apa? Di sini adalah masalahnya ya Gabriel mau berangkat sekolah. Gabriel mau berangkat sekolah. Kemudian untuk kondisi awalnya dia bangun tidur tentunya. Bangun tidur. Bangun tidur. Kemudian untuk kondisi akhirnya adalah, ada yang tahu? Kondisi ini saya urutkan ya. Saya urutkan di sini, ini adalah masalahnya jelas ya. Masalahnya Gabriel mau berangkat sekolah. Kemudian ini adalah data awalnya di sini. Atau kondisi awal atau data awal seperti ini. Gabriel bangun tidur. Nah, kemudian untuk kondisi akhirnya, yaitu apa? Ya jelas ya, dia berangkat sekolah. Berarti kok outputnya, tujuannya ngapain sih sebenarnya? Ya tujuannya Gabriel berangkat sekolah, berarti ya ini tujuannya, dia berarti mau berangkat sekolah. Nah, selanjutnya untuk data lain, kira-kira ada nggak data lainnya di sini? Nggak ada ya data lainnya ya. Data lainnya nggak ada. Data lainnya nggak ada. Nah, kemudian prosesnya apa? Prosesnya seperti ini. Nah, ini kita harus membuat ininya ya, harus membuat prosesnya. Ini biasanya ini yang susah ini. Intinya di sini sebuah algoritma. Intinya di sini algoritma. Artinya kita harus mendefinisikan proses-prosesnya di sini. Ini biasanya sih yang susah seperti di sini. Nah, artinya membuat sebuah langkah-langkah yang logis, yang terurut masuk akal ya di sini ini. Biasanya yang susah seperti ini. Nah, nanti kalau misalkan untuk menyelesaikan masalah yang kaitannya dengan kehidupan sehari ini, kalau ini gampang ya seperti ini. Nah, kalau misalkan nanti untuk menggunakan tool pemrograman Java ya nanti dibuat seperti ini. Artinya ini masih dalam bahasa kita ya, bahasa kita. Nah, tapi kita punya langkah-langkah seperti ini. Nah, tapi yang susah adalah yang di sini. Ini yang percobaan pertama. Nah, kemudian untuk percobaan yang kedua. Ini kayaknya kurang jelas. Nah, untuk percobaan yang kedua, di sini ada seekor katak berolahraga dengan melompat-lompat di sekitar kolam. Ya, ini ada katak di dalam sebuah kolam, dia melakukan lompatan-lompatan gitu ya, mau pindah dari titik A ke titik B. Katak tersebut melompat dari lily pad ke lily pad yang lain sesuai dengan urutan ditunjukkan pada gambar. Nah, ini kira-kira gambarnya seperti ini. S ini titik awalnya ya, titik awalnya. Nah, selain itu biar lebih mudah dibuat sebuah arah angin seperti ini. Ada 8 arah angin. Nah, kemudian katak memulai olahraga dari lily pad yang berlabel S. Nah, titik awal, nah dimulai dari sini. Ini ada seekor katak, kemudian pertama dia lewatnya yang berlabel S seperti ini. Dia di sini. Di sini. Nah, kemudian dan berakhir pada lily pad seperti yang ditunjukkan pada gambar katak yang ditampilkan telah selesai. Artinya pertama nanti di sini, kemudian selanjutnya nanti dia berakhirnya di titik ini. Nah, sama-sama hijau.
seperti aja. Nah, berarti di sini nanti. Nah, arah panah pada gambar di atas, arah panah ini ya, ini arah panah. Arah panah pada gambar di atas menunjukkan label arah katak melompat. Label arah katak melompat. Jadi ini nanti dia mau melompat kemana nih? Seperti itu. Nah, kemudian di sini teman-teman disuruh untuk menuliskan secara urut deskripsi jalur lompatan katak. Ya, dari jalur. Nah, berarti ya kita disesuaikan ya dari gambar ini, kemudian dengan arah katak melompat. Ya jelas, yang pertama itu jelas S ya, itu S itu pertama kali S. Kemudian disesuaikan S, kita lihat di sini S kemudian ke 0. S kemudian ke 0 karena dia maju ya. Karena dia maju. Sebentar ini. Karena dia maju, berarti nanti yang maju itu atau yang forward berarti ini yang ini. Nah, pertama itu. S 0, kemudian nanti dia maju lagi. Ini maju lagi di sini. Nah, kemudian nanti dia si katak maju lagi. Oke ya, sini ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya dia turun ke bawah. Atau di sini yaitu angka 6. Berarti di sini angka 6. Oke. Kemudian dia ke bawah lagi, kotak melompat ke bawah lagi. Kemudian sekali lagi melompat ke bawah. Nah, kemudian katak dia belok kanan ya, ini ya, belok kanan. Belok kanan berarti nomor berapa? Yaitu nomor 4. Nomor 4. Kemudian dia belok masih tetap menggunakan nomor 4. Jadi kita dilihat ini, lihat arah anginnya di sini. Lihat arah anginnya. Ini jadi dilihat arah anginnya di sini, disesuaikan arah anginnya. Arah anginnya di sini, ini arah anginnya. Jadi bukan belok kiri kanan ya, tapi arah anginnya di sini. Dan ini, nah, kalau sudah, tadi udah 4, kemudian dia naik berarti apa? Ya naik berarti yang 2. Gampang kan ya, 2. Kemudian naik lagi 2 kali, 2 lagi. Nah, kemudian dia pakai 4 lagi. 4 saya seperti ini, 4 set. Nah, 4, kemudian masih menggunakan 4. Dan yang terakhir yaitu apa kira-kira? Yaitu kita cari yang serong seperti ini apa? Yang ke atas, pojok atas. Berarti yaitu 1. Nah, mudah kan ya? Nah, kira-kira rutenya seperti itu. Nah, nah selanjutnya kita buat urutannya ke dalam bahasa formal. Nah, yaitu dari start katak melompat sesuai arah 0. Arah 0 berarti maju ya. Atau ke kanan. Atau ke kanan di sini arah 0. Kemudian melompat kemudian melompat lagi ke arah yang sama. 0. Selanjutnya katak belok kiri atau ke bawah yaitu 6. Dan seterusnya sampai dengan kotak berada di titik putih ini. Seperti itu. Masih gampang ya. Masih gampang. Nah, kemudian ini adalah salah satu contoh dari, kalau yang tadi itu kita ada contoh
kasusnya tentang sekuensial. Cobaan 1. Ini masih sekuensial ya, masih urut ya, masih terurut terus. Jadi nanti dia ngurut dari lilipet A ke B dan ke C dan seterusnya sampai dengan berakhir. Kira-kira seperti itu. Untuk yang pertama kita masih sekuensial, artinya masih terurut. Nah, kemudian, ini nanti bisa diteruskan ya, nanti bisa diteruskan. Dan seterusnya pokoknya sampai dengan si katak ini berakhir. Nah, kemudian sama seperti yang sebelumnya. Data awalnya apa? Data awalnya ya posisinya katak itu dia belum menginjak ke lilipet yang manapun ya. Atau bolehlah kalau misalkan katak ini berarti data awalnya ya berada di lilipet S ini. Dan data akhirnya ini ada di lilipet yang terakhir atau tujuannya sampai mana. Untuk prosesnya ya berarti yang ini ya. Untuk prosesnya berarti yang ini. Untuk prosesnya ini karena toolnya online jadi agak berat juga ternyata. Nah, berarti prosesnya ini. Nah, ini adalah ininya, prosesnya. Ini adalah prosesnya. Nah, kemudian kita coba kasus yang selanjutnya, yaitu di sini kita akan menyelesaikan sebuah permasalahan yang logis ya. Di sini yaitu contohnya permasalahannya apa di sini kira-kira dari soal ini? Permasalahannya apa kira-kira? Pertama kan ketika kita akan membuat sebuah algoritma, pertama kita harus paham masalahnya apa. Kemudian kita akan mencoba menentukan data awalnya apa, kemudian data akhirnya apa, kemudian tambahan misalkan ada, atau data lain, prosesnya apa. Kira-kira seperti itu ya untuk langkahnya. Yang pertama kita harus menentukan masalahnya di sini apa sih? Masalahnya adalah Bu Asil di sini ya. Bu Asil ini ingin mengetahui bunga dan jumlah tabungan yang dapat diambil sekarang. Itu adalah permasalahannya. Permasalahannya itu. Nah, di sini deskripsinya yaitu Bu Asil adalah salah satu nasabah bank ABC atau YY atau anonim ya, yang menabung sebesar 10 juta rupiah. Bank tersebut memberikan bunga sebesar 1,5% setiap tahun. Nah, berarti menabung sebesar 10 juta, kemudian memberikan bunga 1,5%, Bu Asil menabung selama 5 tahun. Berarti Bu Asil sudah, nah berarti kita lihat di sini, ini data ya, berarti kita identifikasi juga datanya. Nah, ini dia menabungnya 10 juta rupiah, kemudian ada bunga per tahun, yaitu di sini adalah 1,5%. Kemudian Bu Asil sudah menabung selama 5 tahun. Nah, kita pakai oranye aja. Nah, di sini masalahnya adalah bunganya sekarang yang bisa diambil dan jumlah tabungannya itu berapa. Berarti nanti nominal ya. Kira-kira itu nanti sebelum jawab lebih dari 10 juta atau enggak? Ya jelas, harusnya lebih dari 10 juta. 10 juta itu kan modal awalnya. Nah, kita lihat di sini ada deskripsinya ya. Untuk menjawabnya, kita berikan inputnya. Input ada jumlah tabungan, bunga setiap bulan, lama menabung tadi sudah kita tandai di sana. Kemudian outputnya, ya outputnya jelas masalahnya. Sebenarnya mau ngapain ini untuk soal ini?
Nah, untuk ini yaitu ada bunga dan jumlah tabungan itu yang akan kita cari atau outputnya. Data lainnya belum ada. Nah, untuk prosesnya ya jelas. Yang pertama ya kita nah ini kita seolah-olah di sini berasumsi ke dalam sebuah aplikasi ya. Aplikasi kita sudah masuk ke ranah aplikasi. Berasumsi kita di sana mau menyelesaikan sebuah permasalahan menggunakan aplikasi. Nah, yang pertama dilakukan adalah yaitu memasukkan jumlah tabungan tadi. Tabungannya ada berapa jumlahnya? Jumlah tabungan. Nah, kemudian bunga, lama menabung. Masukkan jumlah tabungan tadi berapa? Jumlah tabungannya tadi adalah 10 juta. 10 juta. Kemudian lama menabung berapa lama? Berarti dia sudah 5 tahun. Dan persentase bunganya. Tadi berapa persentase bunganya? Yaitu kita lihat 1,5% per tahun. Nah, sebelumnya kita juga harus mengetahui hitung bunganya. Ini kita mau menghitung bunganya ya. Yaitu di sini rumus atau cara yang bisa digunakan yaitu nominal bunga per tahun dikali dengan lamanya menabung, atau lama menabung dikali persentase bunga dikali jumlah tabungan. Sama saja, silakan gunakan yang mudah dipahami kalimatnya. Nah, ini dihitung dulu bunganya. Selanjutnya, setelah bunganya dihitung, untuk mendapatkan jumlah keseluruhan uangnya Bu Asil, ya tambahkan aja bunga yang didapatkan selama menabung seluruhan ditambah dengan jumlah tabungannya awal. Bunganya sekian ditambah dengan 10 juta. Maka outputnya di sini kelihatan, outputnya yaitu ya hasil dari perhitungan tadi. Begitu. Nah, itu kira-kira ya terkait dengan dengan langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, untuk pertanyaannya di sini nanti kita akan coba aja membuat sebuah kelompok ya. Sebuah kelompok. Nanti ini nanti dulu aja. Nah, percobaan yang kedua, kalau yang sebelumnya kita setelah belajar terkait dengan jenis soal yang berurut atau sekuen, kemudian yang kedua ini kita akan mencoba menyelesaikan studi kasus terkait dengan pemilihan. Ada pemilihan. Nah, oke. Di sini dicontohkan ada seekor beaver ya. Ada seekor beaver yang berenang menyeberang seluruh sungai yang ada, tapi hanya diizinkan satu kali saja melewati setiap sungai yang ada nih. Beaver hanya diizinkan satu kali saja melewati setiap sungai yang ada. Lintasan yang harus dilalui beaver gunakan algoritma untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami beaver. Nah, di sini permasalahannya si beaver ini ingin menyeberangi ke sungai.
Berarti ingin menyeberangi semua sungai. Itu ingin menyeberangi semua sungai, ingin diseberangi semua. Syaratnya adalah ketika sudah menyeberangi, dia tidak boleh menyeberangi kembali. Tuh. Nah, di sini jawabannya atau inputannya ya, di sini inputannya jelas ya. Di sini ada sungai, kemudian ada informasi keterhubungan sungai, informasi keterhubungan sungainya. Outputnya ya jelas, karena si beaver ini ingin melintasi seluruh sungai, ya berarti outputnya adalah ini. Outputnya beaver ini ingin berkeliling ke dalam semua sungai, ingin melintasinya. Intinya, pokoknya si beaver ingin berkeliling ke sini semua ya. Ini mengelilingannya, ingin mengelilingi semua. Ya, kita lihat di sini prosesnya seperti apa. Oke, beaver berada di tengah ya. Ini di sini ininya, posisi awalnya beaver. Beaver berada di beberapa pertemuan sungai. Dia dapat berenang mulai dari sungai B, D, E, F, G. Nah, berarti di sini kita lihat ya, ketika di titik tengah ini, si beaver ini bisa mulai dari B, atau D, atau E, atau F, atau G. Ada beberapa pilihan di sana. Ada beberapa pilihan di sana. Nah, ini salah satu contoh penerapan studi kasus tentang pemilihan. Nah, ketika si beaver ingin dimulai dari B, ketika dia ingin ke B, maka lintasan yang dapat dilalui dengan milih sungai A atau C. Ya, ketika si beaver lewatnya B sini, di sana kemudian dia ada opsi lagi. Opsinya yang pertama itu bisa setelah itu ke A atau ke C. Atau ke C. Nah, kemudian ketika si beaver memilih ke A ya, kalau udah sampai sini, kemudian setelah ke A, kemudian dia nanti ke B, ke D, dia kembali lagi ke tengah. Nah, setelah sampai di persimpangan ini ya, di persimpangan, maka nanti ada opsi lagi di sini. Ada opsi lagi di sana. Bisa ke E, atau ke F, atau ke G. Ada pilihan lagi di sana. Misalkan si beaver milih ke E. Berarti beaver di sini ya. Ke E, kemudian lanjut ke E, ke H, kemudian dia lanjut ke F. Ini agak lemot, ke F. Dan dia nanti akan kembali lagi di persimpangan tadi. Persimpangan. Kalau setelah dari sini kira-kira kemana lagi? Yaitu ya mau tidak mau harus ke G ya, karena G ini yang terakhir. Ke B nggak boleh karena sudah pernah. Ke D apalagi. Ke E nggak pernah lagi. Setelah itu berarti yang terakhir adalah dia harus ke G. Ini adalah yang terakhir. Kira-kira begitu ya untuk opsi yang pertama. Tadi kan pertama dari
dari ini dia milih ke B. Kalau misalkan ke F tentunya akan beda lagi. Gitu. Itu silakan dicari yang sesuai seperti apa. Nah, misalkan di sini ada jika melewati sungai C, maka nah kalau misalkan dia tadi kan sudah dari sini ya, sudah dari sini, kemudian nanti dia ke C. Kalau ke C berarti nanti dia akan ke G, kembali lagi di sini, nanti dia akan ada beberapa opsi lagi ke F atau ke E atau ke D atau ke B. Sorry, ke D. Gitu. Kemudian misalkan langsung ke D misalkan. Intinya si beaver ini harus melewati semua sungai. Intinya seperti itu. Itu adalah goalnya. Itu adalah goalnya. Nah, ini sekali lagi di sini ada pertanyaan. Ini nanti kita akan coba ya, akan coba kerjakan di kerja kelompok. Nanti kita akan coba kerjakan di kerja kelompoknya. Ya, ini pertanyaan ini nanti kita kelompok aja. Nah, kemudian yang selanjutnya kalau kita sudah belajar tentang sekuensial, pemilihan, dan yang terakhir yaitu tentang perulangan. Nah, di sini contoh kasusnya seperti apa? Ini ada beberapa contoh kasusnya adalah yaitu berarti nanti ada sesuatu yang diulang-ulang ya kalau dari berulangan. Ani sedang berulang tahun hari ini ya. Ibu Ani ingin membagi sedikit rezeki untuk teman-teman sekelas Anis. Sejak subuh Ibu Ani sudah menyiapkan 50 pasang roti tawar, gandum, 1 botol selai kacang, 1 botol selai strawberry untuk sandwich tadi ya. Sejak subuh Ibu Ani ini dia akan membuat 50 pasang roti. 50 pasang roti tawar, gandum, 1 botol selai, ada 1 botol selai kacang, dan 1 botol selai strawberry untuk membuat sandwich. Nah, karena tidak tahu secara pasti siapakah teman-teman yang suka selai kacang atau lebih memilih selai strawberry, maka Ibu Ani berencana menyiapkan sandwich dengan selai kacang sebanyak 23 dan sisanya roti tawar dengan selai stroberi. Jadi dari 50 porsi tadi ini 23 itu kacang dan 23 itu dan sisanya itu roti tawar dengan selai stroberi. Nah, bagaimana untuk algoritmanya untuk menyiapkan roti tawar tersebut? Ya, jelas ya. Di sini inputnya yaitu jumlah roti tawarnya. Kemudian ada jumlah sandwich dengan kacang berapa. Jadi yang pertama roti tawarnya, kemudian yang terakhir yaitu jumlah sandwich dengan stroberinya. Ingat ya, di sini ada 50 pasang roti tawar, gandum ada 50 pasang, di mana 23 itu untuk selai kacang dan sisanya itu untuk stroberi. Nah, ini outputnya yaitu nanti berupa sandwich. Nah, kemudian langkah-langkahnya adalah ini siapkan bahan untuk membuat sandwich. Nah,
Siapkan, ambil pisau, kemudian oleskan selai kacang dengan pisau di permukaan roti tawar dengan selai kacang sesuai jumlah yang diinginkan. Seperti itu terus ya. Pertama ambil pisau, kemudian oles selai kacang dengan pisau, dioles-oles dengan selai kacang sesuai yang jumlah dingin ini. Nah, pertama itu. Nah, kemudian yang selanjutnya oles selai stroberi dengan pisau di permukaan roti tawar dengan selai kacang sesuai jumlah yang diinginkan. Jumlah roti berarti nanti dikurangi jumlah sandwich dengan selai kacang. Nah, sandwichnya siap untuk disajikan. Nah, itu tidak terlalu susah ya sebenarnya untuk yang ini standar lah. Artinya proses berulang-ulang aja tadi ya, mengoles selai kacang dengan pisau di roti tawar. Nah, ini proses ini yang dia berulang-ulang ini. Ini yang berulang-ulang prosesnya. Nah, kira-kira seperti ini proses yang berulang-ulang. Nah, oke, kemudian yang selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu di sini ada denah tempat duduk ya di bioskop. Ada yang belum pernah nonton di bioskop ya, sebelum pandemi terutama. Nah, ya tentunya kalau yang sudah pernah, biasanya kita nanti dapat tiket ya. Kita biasanya dapat tiket, kemudian nanti di tiket tersebut ada informasi, ada di row apa, biasanya ABC kalau nggak salah. Row, kemudian nanti dia ada di kolom berapa. Kita tinggal lihat ketika jalan, naik, ada informasi itu nyala, karena biasanya agak gelap ya, nyala. Kita sambil melirik kiri atau kanan, disesuaikan dengan tiket kita. Nah, kalau sudah ketemu dia ada di baris berapa, A, B, C, D, atau G, kemudian kita tinggal nyari deh tempat duduk kita ada di mana. Nah, sama seperti ini kasus yang akan kita selesaikan. Di sini ada sebuah lokasi tempat duduk seperti ini, kemudian di sini ada yang terisi, ada yang kosong. Untuk jumlah barisnya itu ada 4, jumlah kolomnya itu ada 7. Nah, kira-kira informasinya seperti ini. Ini yang terisi ya, all customer all sitting in this chairs. Nah, ini yang terisi, ada di baris ke-1 kolom 1, baris 1 kolom 3, dan seterusnya sampai dengan baris 4 kolom 7. Nah, bagaimana algoritma untuk menyelesaikan masalah tersebut? Nah, berarti di sini kita ingin, permasalahannya apa sih sebenarnya? Permasalahan kita ingin mencari nih, di kolom berapa, baris berapa yang terisi dari 1113 ini kan yang terisi. Nah, ini permasalahannya ini karena kita misalkan ini kita harus, komputer kan nggak tahu ya. Kita harus nyari nih, ini sebenarnya ada di posisi berapa, kita cari algoritmanya seperti apa. Nah, di sini ini termasuk gabungan juga ya. Ada pemilihan juga di sana. Di sini is this, ketika benar ada yang duduk atau nggak ada. Nah, di sini ini adalah salah satu gabungan dari pemilihan juga. Nah, kemudian kita analisis, kalau kita sudah tahu permasalahannya, kemungkinan kita coba di sini inputnya yaitu posisi duduk customer baris kolom, inputnya itu, kemudian ada jumlah barisnya dan jumlah kolomnya. Nah, kemudian kita cari jumlah kolomnya. Nah, outputnya apa? Posisi duduk semua customer. Ini yang akan kita cari. Data lainnya sementara tidak ada. Nah, terus langkahnya seperti apa untuk melakukan itu? Ya, pertama yang dilakukan adalah dilakukan pengecekan.
Nah, dilakukan pengecekan. Kita kan tadi sudah tahu ya, kita sudah tahu dia sebagai data input ya, jumlah baris dan jumlah kolom. Nah, inputnya ini, maksudnya inputnya seperti apa? Baris 1, kolom 1. Baris 1 di kolom 1 di sini. Lakukan pengecekan secara berulang, mulai dari baris pertama untuk kolom-kolom sampai ke, nah, ini dicek di sini. Di sini dicek. Baris 1 kolom 1 ada atau enggak? Baris 1 kolom 2 ada atau enggak? Baris 1 kolom 3 ada enggak? Sampai dengan kolom ke-7. Di sini. Sini ya. Ini dicek. Nah, ini dicek. Berarti ini untuk pengecekannya berarti nanti 7 kali ya. Dicek. Ini dicek. Artinya ini pertama dicek di sini. Ini dicek di sini. Ya. Ya, berarti di sini nanti akan dicek. Dicek, kemudian semua dicek, dilakukan pengecekan sampai dengan selesai, sampai dengan ujung sini. Nah, di sini ada ya. Terus ketika sudah ketemu informasinya, ya nanti simpan informasi ya. Berarti ketika di sini sudah ketemu, disimpan. Oh, ada di posisi ini. Kemudian di sini kosong. Pengecekan selanjutnya, kosong, berarti tidak perlu. Ketika ada lagi disimpan. Ketika nemu lagi di sini, informasi itu disimpan. Nah, informasi ini, nah ini berulang nih. Tadi baru baris yang pertama. Kemudian nanti dilakukan pengecekan lagi, yaitu pada baris yang kedua. Di sini. Langkahnya sama, dilakukan pengecekan. Setelah selesai, kemudian dicek lagi baris sini. Kemudian dicek lagi baris ke terakhir atau keempat. Nah, ini di sini dia akan melakukan berulang seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu pertanyaannya. Nah, pertanyaan ini nanti dilakukan kerja kelompok ya. Nah, seperti ini nanti kerja kelompok. Ya, baik. Itu kira-kira yang untuk praktikum kita kali ini. Saya akan mencoba membuat sebuah kerja kelompok. Kira-kira proporsinya seperti ini. Nah, ini ada nanti akan saya coba bagi ke dalam 3 kelompok ya. 3 kelompok dengan komposisi. Yang pertama itu nanti pembahasnya kelompok 1, moderator kelompok 2, penanya itu ada kelompok 3 dan 2. Paham nggak maksudnya yang ini? Jadi nanti ke kelompok 1 itu melakukan presentasi. Nanti akan saya nilai presentasinya. Semoga semua anggota kelompok berperan dengan aktif. Kemudian yang selanjutnya itu kelompok 2. Kelompok 2 ini nanti moderator kelompok 3, penanya kelompok 3, kelompok 1. Seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu pembahasnya kelompok 3, moderatornya kelompok 1, penanya itu berarti kelompok 1 dan kelompok 2. Itu kira-kira. Ya, mungkin seperti itu ya untuk ininya, untuk praktikum kita kali ini. Nah, kemudian di bagian kuisnya nanti insya Allah akan coba kita kerjakan ya. Kalau misalkan waktunya cukup,
kita kerjakan di ketika praktikum, tapi kalau misalkan tidak cukup, ya kita akan kerjakan sebagai tugas teman-teman di rumah. Ya, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan